Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Edukasi Baba. Di video kali ini kita akan membahas masalah keuangan untuk masyarakat menengah ke bawah. Nah, perlu diketahui di sini saya bukanlah orang kaya ataupun orang yang memiliki harta yang banyak sehingga saya bisa membahas video ini. Tapi di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama sharing apa sih sebenarnya yang terjadi pada kita masyarakat menengah ke bawah. Kenapa uang yang kita miliki tidak begitu banyak ataupun uang yang kita miliki selalu saja kekurangan setiap bulannya. Apakah ada masalah dengan keuangan kita ataupun ada masalah dengan apa yang kita cari? Nah, di video ini mari kita sama-sama membahas dan saling bertukar pikiran apa sebenarnya yang terjadi dengan keuangan kita. Nah, yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu masalah dari keuangan kita ini ya, agar pembahasan kita lebih terarah dan lebih mengkerucut. Masalah yang pertama yaitu kurangnya tabungan darurat. Nah, biasanya ketika kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita tidak ada niatan ataupun tidak ada pemikiran untuk melakukan yang namanya tabungan darurat. Tabungan darurat di sini berguna ketika kita pensiun ataupun ketika kita kecelakaan atau ketika kita tiba-tiba di PHK dari pekerjaan kita. Nah, kita bisa menggunakan tabungan darurat kita. Namun, dalam kenyataannya kita tidak bisa membuat tabungan darurat ini karena apa? Karena uang yang kita miliki pas-pasan untuk kebutuhan hidup kita selama 1 bulan. Nah, di sini ketika nantinya kita memiliki penghasilan yang lebih ataupun di antara kita atau teman-teman mampu memiliki uang tambahan, maka teman-teman harus memulai ataupun memiliki tabungan darurat. Sehingga ketika teman-teman ada kesulitan keuangan, teman-teman bisa menggunakan tabungan ini. Masalah yang kedua yaitu tingginya utang ataupun utang yang meningkat. Nah, kembali pada poin 1 tadi, karena kita tidak memiliki dana darurat ataupun tabungan darurat, biasanya ketika kita memiliki musibah ataupun mendapatkan musibah yang tiba-tiba, kita cenderung berhutang kepada orang lain. Sehingga utang kita yang lama belum selesai, kita sudah berhutang lagi untuk menyelesaikan masalah yang baru. Nah, di sini alasan kenapa masalah keuangan masyarakat menengah ke bawah itu sering terjadi, karena utangnya yang terus meningkat tanpa adanya penyelesaian terhadap utang. Apalagi zaman sekarang banyak sekali pinjol-pinjol ataupun koperasi-koperasi yang menawarkan hutang kepada masyarakat menengah ke bawah. Ini akan mempengaruhi psikologi orang-orang seperti kita untuk memiliki keinginan untuk mendapatkan uang yang begitu cepat walaupun dengan cara utang. Masalah yang ketiga, biaya hidup yang terus meningkat. Nah, tanpa kita sadari dan kita renungkan, pada saat ini semua biaya hidup itu terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan setiap bulannya biaya kehidupan kita itu meningkat. Seperti biaya makan, ataupun biaya pakaian, atau biaya rumah, pasti ada saja mengalami kenaikannya. Nah, ini yang membuat kenapa keuangan kita, khususnya masyarakat menengah ke bawah, tidak ada kemajuannya ataupun malah kekurangan dari keuangan yang kita miliki. Nah, masalah yang keempat yaitu rendahnya literasi keuangan. Nah, sebelumnya ini tadi sudah saya singgung di poin pertama ya. Karena kita tidak memiliki pengetahuan yang lebih terhadap keuangan, maka kita menggunakan uang kita ya begitu saja keluarnya. Dapat uang langsung belanjakan, dapat uang langsung belanjakan, tanpa adanya pos-pos atau tujuan dari uang yang kita miliki. Karena tidak ada yang mengajari seperti kita masyarakat menengah ke bawah untuk
memahami bagaimana cara menggunakan uang sebaiknya. Kita hanya diajarkan bagaimana cara mencari uang dan bagaimana cara menghabiskannya, bukan mengatur keuangan. Nah, setelah kita identifikasi masalah dari keuangan masyarakat menengah ke bawah, maka kita harus tahu dulu apa sih penyebab masalahnya ini. Nah, mari kita bahas apa penyebab dari masalah keuangan kita. Yang pertama yaitu rendahnya upah. Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika teman-teman bekerja, teman-teman akan digaji sesuai dengan UMK ataupun UMR setiap kabupaten ataupun provinsi masing-masing. Nah, UMR ini biasanya hanya cukup untuk kebutuhan keluarga dengan satu anak. Nah, dengan upah yang rendah yang kita dapatkan, ini tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidup kita selama 1 bulan. Dan bahkan tidak semua perusahaan itu mampu membayar ataupun menggaji karyawannya sesuai UMK. Ada juga yang di bawah dari angka UMR atau UMK. Nah, inilah yang membuat kita kenapa keuangan kita tidak maju-maju. Dengan upah kita yang begitu rendah, kita tidak akan bisa mewujudkan yang namanya tabungan darurat ataupun yang namanya asuransi ataupun yang lainnya. Kita hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup kita selama 1 bulan, cukup ataupun tidak cukup tetap kita jalani. Itulah penyebab masalah yang pertama, yaitu rendahnya upah pekerja di Indonesia. Penyebab masalah yang kedua yaitu kurangnya pendidikan keuangan. Nah, pada zaman saya dulu sekolah, kita tidak ada diajarkan bagaimana cara mengatur keuangan. Kita hanya diajarkan bagaimana cara mencari uang dan bagaimana cara kita menghabiskan uang tersebut. Kita tidak diajarkan bagaimana cara mengelola uang, misalnya bagaimana cara berinvestasi, di mana tempat menabung yang baik, ataupun apa-apa saja yang harus kita penuhi sebelumnya. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara mengatur keuangan. Nah, dengan kurangnya pengetahuan kita terhadap keuangan, maka akan membuat kehidupan keuangan kita begitu-begitu saja, khususnya seperti kita masyarakat menengah ke bawah. Kita tidak tahu tujuan dari keuangan kita ini harus bagaimana, dan kita tidak tahu bagaimana cara mengolah uang yang baik dan benar. Nah, di sini kita harus sama-sama belajar bagaimana cara mengatur keuangannya dengan baik. Banyak kok sekarang video-video ataupun artikel-artikel yang membahas bagaimana cara mengatur uang yang baik. Sehingga dengan kita memiliki pengetahuan tentang keuangan, kita mampu mengontrol keuangan ataupun uang yang kita miliki. Penyebab masalah yang ketiga yaitu tingginya cicilan utang. Nah, zaman sekarang ini semua kebutuhan itu sangat meningkat. Harga-harganya sangatlah tinggi, berbeda pada zaman dulu. Maka ini akan menyebabkan kita terus berhutang. Dengan tingginya angka cicilan bunga setiap kali kita berhutang, maka akan menambah beban kita untuk membayar utang. Apalagi di zaman sekarang banyak sekali pinjol-pinjol dan juga koperasi-koperasi yang menawarkan keuangan ataupun hutang kepada kita. Maka ini memudahkan kita untuk melakukan hutang, berbeda pada zaman dulu. Zaman dulu ketika kita ingin meminjam uang kepada bank ataupun kepada koperasi, harus ada jaminan yang harus kita miliki. Zaman sekarang hanya bermodalkan KTP saja kita bisa mencairkan utang kita. Ini akan mempengaruhi psikologi kita, bagaimana cara kita bisa mendapatkan uang yang banyak dan juga cepat dan mudah. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa angka utang kita ataupun hutang kita setiap bulannya terus meningkat. Jika kita tidak mampu mengelola utang kita dengan baik, maka keuangan kita ataupun uang yang kita miliki tidak akan cukup untuk memenuhi kehidupan kita. Nah, itu dia masalah keuangan masyarakat menengah ke bawah ataupun masyarakat seperti kita. Lalu bagaimana solusinya agar kita keluar dari yang namanya lingkaran setan ini? Nah, sesuai dengan identifikasi masalah tadi, solusinya yang pertama yaitu
kita harus memiliki dana darurat ataupun tabungan darurat. Dan yang kedua, kita harus menyicil ataupun membayar utang-utang yang kita miliki tanpa menambah utang baru, atau dalam artian gali lubang tutup lubang. Cicillah utang-utang kita walaupun sedikit, namun ada proses kita untuk melakukan pelunasan. Yang ketiga, kita harus sama-sama belajar yang namanya keuangan, sehingga kita mampu mengontrol dan mengatur bagaimana proses masuk dan keluarnya uang yang kita miliki. Yang keempat, buatlah anggaran. Ketika teman-teman mendapatkan uang dalam waktu 1 bulan ataupun uang gaji, buatlah anggaran selama 1 bulan ke depan. Kemana dan bagaimana cara uang tersebut keluar, sehingga teman-teman tahu kemana habisnya uang yang kita miliki. Yang kelima, yaitu mulailah belajar investasi jangka panjang. Nah, dengan teman-teman berinvestasi jangka panjang akan membantu keuangan teman-teman di masa depan. Nah, itu dia masalah keuangan masyarakat menengah ke bawah. Setelah video ini kita bahas, mari kita sama-sama melakukan perubahan dalam kehidupan kita ya. Mari kita rubah secara pelan-pelan sehingga dan semoga di masa depan nanti keuangan kita bisa membaik. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, sehingga teman-teman kamu juga mendapatkan manfaat yang sama. Terima kasih.